Akhirnya selesai juga. Tak percuma saya begadang tiap malam, sampai-sampai lupa kewajiban suami terhadap istri. Bayangkan, sudah 1 tahun lebih saya mengerjakan eksperimen ini. Lupa makan, lupa tidur, lupa segala-galanya. Tapi coba lihat hasilnya. Mesin waktu ciptaan saya ini sudah terwujud dengan sempurna. Setelah ini, nama Profesor Kabayan bakal selalu menghias di berbagai pemberitaan. Ya betapa tidak, dengan mesin waktu ciptaan saya ini, aku bisa melalang waktu demi waktu, abad demi abad, di hari, di wari, baris pagi, bakal aku singgahi. Kang Kabayan, Kang Kabayan, Kang Kabayan, Kang Kabayan. Ih, Kang Kabayan. Dari mana itu? Apa-apaan kamu teh? Salah kita bukan ayah hormat, sijikan mah. Ganggu kasihkan salah. Memangnya jenderal dihormat-hormat. Jangankan jenderal, kamu mah prajurit juga bukan. Astagfirullah, eta sijikan. Itu begini-begini juga si Kabayan ini salaki kamu. Lebihnya lagi, si Kabayan ini sudah jadi profesor. Profesor Kabayan. Profesor juga, Profesor Linglung kamu mah. Tahu modalnya lah itu mah. Kalau sudah tahu modal salaki mah, kewajiban istri buat nutupin rahasia, tidak membongkar aib suami, jaga privasi, jangan transparan. Salah, so agamis. Silakan saja ngomong seenak udalmu. Toh orang tidak akan percaya sama omonganmu itu. Kajen tidak dipercaya sama orang juga tidak apa. Yang penting kamu harus percaya sama omongan salaki. Percaya sama omongan salaki itu punya wajib. Wajib ya, wajib. Sekarang baru kepikiran sama itu. Jadi istri mah banyak wajibnya ketimbang haknya. Hak? Hak apa jikan? Hak apa? Punya hak juga sama kamu malah tidak dihargai. Malah dibuang, dilempar-lempar. Tuh lihat klub kamu. Sebelum kamu kabayan. Jangan pakai bahasa plesetan sia. Kamu mah ngajak ribut ke salaki, doraka sia. Ya wajar, we ngajak ribut ge. Teberang, tebeting, kerjaanmu cuma ngurus gitu patut. Apa nu gitu patut Apa? Itu timbang ngurus istri, akang mah lebih anteng ngurus yang begituan. Sudah akang lapar. Jika merek makan mah, kejo nage da eueuh. Ari kita naonnya? Iya sih Kabayan anu dipencet kumaha nya? Mana kieu? Itu mana sanguna? Kabayan, ari ieu mun dipencet kumaha? Itu pula. Why Juliet, ada apakah gerangan sehingga kau berteriak-teriak minta pertolongan? Oh Romeo, aku tak sanggup untuk mengatakannya. Tenang, katakanlah Juliet. Oh Romeo, kedua orang tuaku hendak menjodohkanku dengan Pangeran Paris. Sedangkan kau tahu, itu bukan untuk dia. Lalu, kenapa engkau berlari-lari seakan ketakutan? Apakah kau dikejar hantu, wahai Juliet? Oh Romeo, cepat sembunyikanlah aku. Aku sedang dikejar-kejar Pangeran Paris. Kau tahu kan, Pangeran Paris merasa kecewa dan marah karena cintanya telah kutolak. Dengarlah Romeo, langkah kaki itu semakin mendekat. Jangan takut Juliet, aku siap jadi pahlawan. Akan kau hadapi dia tanpa rasa takut sedikit pun. Pantang bagi Romeo melarikan diri. Dengan pedangku ini akan kubabat habis dia. Tidak Romeo, jangan hadapi mereka. Bahaya, nanti masalah kita tambah runyam. Cepatlah, tak ada waktu lagi untuk kita berdiam diri. Dengarlah, suara mereka semakin mendekat. Ayo cepat kita lari. Sialan, kemana larinya dia? Apa mungkin dia dibawa kabur Romeo? Tidak mungkin.
Bagaimanapun juga keluarga Montague tidak akan mengizinkan seorang pun dari keluarga Violet menginjak rumahnya. Aku tahu sendiri bagaimana kedua keluarga itu saling menyimpan rasa dendam yang tak pernah ada ujungnya. Oh, Romeo, seandainya kau punya keberanian menyatakan cinta, saat itu pula akan kuungkapkan betapa aku punya cinta lebih dari yang lain. Oh, Romeo. Seandainya kau punya keberanian menyatakan cinta, saat itu pula akan kuberikan bunga ini yang harumnya melebihi keharuman aku. Oh, Romeo, Romeo. Pangeran Paris? Maaf. Oh, rupanya Rosalina yang cantik ini masih tergila-gila ya sama si Romeo. Dan rupanya dia belum tahu bahwa laki-laki yang digelainya telah tergila-gila sama perempuan lain. Hah? Apa maksud pangeran? Apa kau tidak tahu Romeo sedang ada hubungan khusus sama si Juliet? Hubungan khusus? Maksudnya pacaran? Mereka saling jatuh cinta? Tidak mungkin. Romeo tidak mungkin jatuh cinta sama Juliet. Aku tahu hubungan keluarga mereka tidak harmonis. Mereka sangat memusuhan. Itulah sebabnya kenapa aku punya anggapan bahwa Romeo lah yang telah membawa lari Juliet. Karena hubungan mereka tak dapat restu dari kedua belah pihak. Lagi pula Juliet telah dijodohkan denganku. Oh, benarkah? Benar. Ayo kita cari. Makin berlama-lama, makin jauh dia minggat. Ayo cepat, kita cari. Tunggu, aku ikut. Aku tak habis pikir mengapa Juliet, putri semata wayang kita, harus terlibat asmara dengan anaknya si Montague. Namanya juga anak muda, Pih. Apalagi kalau keduanya sudah dihadapkan oleh cinta. Mereka tak peduli dari kalangan mana mereka berasal. Cinta itu kan tak pandang bulu, Pih. Ya memang, tapi tak seharusnya mereka terlibat cinta. Cinta mereka cinta yang tak dapat restu dari nenek moyang kita. Tenanglah, Pih. Toh, anak kita sudah dijodohkan dengan Pangeran Paris. Mudah-mudahan cinta mereka terputus dengan adanya calon mantu kita itu. Pih, lihat siapa yang datang. Ayo kita ke dulu. Tidak bisa. Pokoknya kita harus jauhkan anak kita dengan si Juliet. Mau pisahkan bagaimana lagi nih? Mereka sudah begitu masketnya. Tak mungkin lagi kita pisahkan. Dengarkan, Pi, masih banyak perawan-perawan cantik dibandingkan si Juliet itu. Tak tahu diri. Yang cantiknya selangit saja. Lebih cantik kan aku di masa muda ketimbang dia. Akui lah, Pi, aku cantik kan? Iya, kamu cantik. Ih, biar amat. Cantik dari mananya coba? Bukan kayak badak begitu dibilang cantik. Tapi kalau aku muda, dia memang cantik. Apa? Cantik katamu? Jadi selama ini kamu naksir ya sama dia? Bukan begitu, Mi. Cantik sih memang, tapi aku tak pernah jatuh hati pada wanita lain selain pada dirimu. Lagi pula toh, kecantikan kamu lebih bersih daripada dia. Gombal. Celaka! Ada apa kamu? Kenapa? Bicara yang jelas. Nyonya, Tuan, Nona menghilang. Oh my god, sejak kapan mereka ada di sana, Pi? Entahlah, mungkin sejak kita datang ke tempat ini atau mungkin juga jauh sebelumnya sudah di sini. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Oh my god, apa mungkin mereka mendengar pembicaraan kita, Pi? Walaupun iya, apa pedulinya?
Celaka Nyonya, celaka Tuan. Kamu ini siapa yang celaka, ha? Celaka Tuan, celaka. Kamu ini kenapa? Bicara yang jelas. Ada apa? Nyonya, Tuan, Nona menghilang. Apa? Menghilang? Iya Tuan, iya Nyonya. Kurang ajar kamu. Tugasmu apa sih? Masa inang pengasuh gak tahu tugasnya apa? Tahu Nyonya, tapi Walaupun Nona bukan ABG lagi, tugasmu tetap sebagai inang pengasuh. Harus mengasuh dan menjaga dia. Tidak salah lagi. Pasti dibawa kabur sama anaknya si Mentega. hati-hati ya kalau bicara. Kami itu bukan keluarga Mentega, tapi Montague. Makhluk dari mana ini? Tak ada hujan, tak ada petir, tiba-tiba datang sambil marah-marah, tak tahu diri. Kamu yang tak tahu diri menghina keluargaku seenak udamu. Perlu kamu tahu nama kebangsawanan kami bukan Mentega. Ya, kami harap Nyonya tidak menghina nama kebesaran kami. Boleh saja kita bermusuhan, tapi ingat dan mencerminkan kehormatan. Rupanya keluarga Mantegi ini masih sangat berbangga hati dengan nama. Hal yang sepele kukira. Masih sangat sepele dibandingkan anak kalian yang telah membawa lari anak kami. Ya kamu, Capulet. Siapa yang membawa lari anak kalian? Hah? Siapa? Siapa lagi kalau bukan anakmu itu, Sirmeo? Dia seringkali mempengaruhi anakku supaya dia bisa hidup bersama anakmu yang tidak sopan itu. Tidak tahu malu. Itu anakku yang tidak tahu malu. Lagi tidak menjaga etika dan tata krama. Ada laki-laki seperti pelacur pinggiran jalan saja. Apa? Ada aku seperti pelacur? Pih, ini sudah keterlaluan, Pih. Kita tak bisa biarkan hal ini. Inang, cepat cari anak kamu. Awas kalau ketemu tahu rasa kamu. Cepat, tunggu apa lagi? Ya, iya Nyonya. Sudahlah, Pih. Yang terpenting kita cari dulu anak kita. Cuma saja bicara sama mereka. Nanti kalau ada apa-apa, kita teruskan lagi pembicaraan yang belum selesai ini. Dan kalian, kalau ada apa-apa dengan anak kami, awas ya. Ayo, Pih. Kabayan, tinggal gerakan dia. Di negeri mana iya? Asing kieu. Nyawa tuh jikan. Moal kitu di negeri mana boa mah. Sieun Kang Kabayan. Mungkin saja kita ada di zaman purba, zaman dinosaurus. Jikan, mana mungkin di zaman dinosaurus ada bangku taman mah. Tuh, lihat. Itu kan bangku taman seperti di kita juga. Masa kamu tidak ingat? Dulu kan kita pernah duduk berduaan di taman yang seperti ini. Kamu ingat tidak? Malam itu pas bulan purnama, kita duduk di taman alun-alun Bandung. Iya ya, hampir sama. Tapi ini mah klasik sekali ya. Beda sama bangku yang ada di alun-alun itu. Kang Kabayan. Naon ai mani? Lihat itu. Ada orang planet. Artinya kita ada di planet. Tapi planet apa ya? Apa mungkin planet luar angkasa? Bos, kampungan mana majikan. Mereka memang orang planet. Planet bumi sama seperti kita. Tapi nah, tampilan kita patut. Hah? How are you? Apa kalian manusia? Apa hantu? Apa kalian yang menolong penulis majikan Juliet? Itu, kamu dengarkan? Disangka kita masuk ke zaman Romeo dan Juliet. Hah? Apa? Zaman Roma Irama? Itu mah masih zaman kita tuh. Bus, tuh kuping bukan lebar-lebar, bukan Roma Irama, tapi Romeo dan Juliet. Hah? Romeo? Juliet? Zaman apa itu? Dasar bodoh kamu mah, kuuleun. Bongana tengah bu sekolah.
Kalian malah asik ngobrol berdua. Jawab dulu pertanyaan aku. Kami orang Pasundan, Mister. Maaf, kami tidak kenal dengan yang namanya Romeo juga Juliet. Orang Pasundan? Di mana itu? Dan kenapa kalian datang kemari? Wah, sulit kalau diterangkan mah. Terangkan juga, mungkin kalian tidak akan tahu tempatnya. Kami ini berasal dari suatu tempat yang jauh dan dari suatu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Kami kesini menggunakan time mesin ciptaan kami. What? Time mesin? Sudahlah, gak penting. Sekarang ayo kita cari Juliet. Mereka kita urus nanti. Yuk. Ayo itu, perang milu kadi itu. Selamatkan si Romeo jeung si Juliet. Udah salah mah maraot. Ih, tapi kan foto udah jadi takdir, mau bisa diubah Kang Kabayan. Baik, ayolah, bisa tinggalin. Tuh. Oh Romeo, kenapa namamu harus Romeo? Kenapa aku harus Juliet? Kenapa kau dilahirkan dari keluarga Montague? Sedangkan kenapa aku ditakdirkan dari Capulet? Juliet, semua itu tak perlu kau pertanyakan. Kehendak Tuhan memanglah penuh misteri. Oh, kenapa Romeo? Kenapa kau harus menjadi musuhku? Tapi di mataku, kau tetap dirimu sendiri, bukan Montague, bukan siapa-siapa. Toh, seandainya bunga mawar bukan bernama Mawar, harumnya tetap saja sebagai mawar. What is a name? Apa arti sebuah nama? Seandainya bunga mawar bukan bernama Mawar, harumnya tetap sebagai bunga mawar. Oleh karena itu, siapapun namaku, engkau tetaplah Romeo, cintai sepenuh hati. Bersumpahlah Romeo, kau tetap akan mencintaiku meskipun aku telah tiada. Apa maksudnya Juliet? Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak Romeo. Kau lihat di sana ada bunga yang tumbuh. Petikkanlah untukku sebagai tanda cintamu untuk. Baiklah, demi gadis yang kucinta sampai mati, akan kupersembahkan untukmu sebagai tanda cintaku yang paling dalam. Oh Juliet, apa yang terjadi Juliet? Demi sumpahku tidak peduli ruang dan waktu. Juliet. Wah, ini kan terlambat. Padahal Akang teh pengen pisah nolong si Romeo dan si Juliet supaya mereka terhindar dari tragedi seperti ini. Namanya juga hidup Kang Kabayan. Kita mah cuma bisa berusaha, sedangkan takdir tidak bisa kita lawan. Nyonya itu kenapa?
bagus ya Awan. Anakku. Kalian kan hidup di masa depan. Mungkin di masa depan ada obat mujarab bagi mereka berdua. Tidak, Mister. Saya tidak bisa melawan takdir. Mereka sudah tidak bernyawa lagi. Tolonglah, bagi yang sudah mati pun mungkin ada obatnya. Hanya obat di mana kalian hidup itu segalanya serba canggih. Kapan? Lihat waktu yang kamu buat, ayo pulang. Itu masih nyuruh kesalahan ke polisi. Setelah itu bisa sedek. Maaf Nona, di zaman apapun, di zaman super atau mega canggih pun, kematian tidak akan ada obatnya. Itu adalah takdir. Biarlah peristiwa yang mencatatnya. Mereka mati demi mempertahankan cita mereka. Mereka mati demi perdamaian kalian. Mereka adalah korban ambisi-ambisi kalian. Maaf, kami permisi. Kakak Bayan? Kakak Bayan? Astagfirullahaladzim. Tidak ada kenyang kamu tidur. Dari kamar, dari luar, nempel seetik langsung ngor. Kang Kabayan? Ari maneh itu apa-apaan kamu teh ah? Kasalagi teh bukan ayah hormatna si jikan mah, malah mengganggu tidur salaki saja. Memangnya jenderal dihormat-hormat. Jangankan jenderal, kamu mah prajurit juga bukan. Astagfirullah, eta si jikan. Heh, itu begini-begini juga si Kabayan ini salaki kamu. Lebihnya lagi, si Kabayan ini sudah jadi profesor Kabayan. Wah, Profesor Timana Horek. Ngimpi kamu Kabayan? Ngimpi. Hah? Ngimpi? Jangankan profesor, SD juga tidak lulus kamu mah. Hah? Ngimpi? Maknya sih. Ya sudah tuh, sana ke dapur, siapkan sarapan. Akang mau sarapan. Siapkan sendiri sana. Enak saja. Bangun tidur maunya diladen. Sudah Akang lapar. Kang Kabayan? Kang Kabayan? Sudah, Akang mau sarapan dulu supaya ada tenaga buat memerangi kamu. Gitu ya, berak makan mah. Kejo nage da eueuh. Sorry.